Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Julia Putri dari kelas 9B. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan, beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Attahilah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang kedua, Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya karena dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, yaitu Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.